Lutung Kasarung matanya jelong. Nih kenalin Bang Pitung dari Rawabelong. Hahaha. Halo, ketemu lagi nih sama Mimin. Ada yang kenal nggak sama pantun barusan? Tadi Mimin lagi bawain pantun dari serial Legend si Pitung. Tahu Pitung kan? Yap, bener banget, pendekar dari Betawi. Kali ini kita bukan mau ngebahas tentang serial tersebut sih, tapi masih berkaitan sama si Pitung nih. Ada yang tahu nggak kira-kira apa sih yang bakal kita bahas? Yap, silat yang jadi bela diri khas dari Indonesia. Yuk kita lihat bareng-bareng. Wow! Bela diri yang satu ini menggunakan tongkat sebagai alat petarungnya. Tongkat master adalah salah satu seni bela diri baru yang ada di Indonesia. Tongkat master merupakan sebuah bela diri Indonesia yang diciptakan oleh Master Hari Wibowo sejak tahun 2009 di Wonosobo, Jawa Tengah. Bela diri ini masuk ke dalam golongan mixed martial arts, seni bela diri campuran yang mengutamakan keahlian menyerang menggunakan dua tongkat pendek. Bela diri tongkat master disajikan berdasarkan kebutuhan dan tingkatan umur bagi penggunanya. Kurikulum yang disajikan menggunakan metode terbaru yang ada di dunia pendidikan. Seni bela diri benjang diperkirakan sudah ada di tanah Sunda sejak awal abad ke-20. Tepatnya sudah dikenal sejak tahun 1820. Benjang adalah sebuah seni bela diri yang mirip seperti gulat gaya Romawi. Gak sembarangan orang loh bisa ikutan bela diri ini, karena sebelum bertarung mereka harus menandatangani surat perjanjian agar salah satu atlet tidak menuntut lawannya apabila terjadi cedera. Gak heran juga kalau ternyata banyak para atlet benjang yang dibekali ilmu magis supaya lebih kuat. Bisa kuat nahan sakit hati juga nggak ya? Teknik gulat ini tidak menitik beratkan pada penguncian, melainkan siapa yang mampu melumpuhkan musuh dengan mematikannya, dialah yang menang. Teknik-teknik benjang mempunyai beberapa kesamaan dengan gulat. Pemain benjang tidak diperbolehkan mengambil kaki, menggigit, mencekik, dan mencolok mata. Benjang berasal dari desa Ciwaru Ujung Berung. Ada pula yang menyebutkan bahwa asalnya dari desa Cibolerang, Cinunuk. Nah, kedua desa itu adalah tempat berkumpulnya tokoh-tokoh benjang hingga di zaman modern ini. Dahulu bela diri Kuntau masuk dari Sulawesi Selatan ke Bima. Hal itu dimungkinkan oleh eratnya hubungan Kesultanan Bima dengan Goa dan Makassar. Di Bima, Kuntau berubah nama menjadi Gantau. Seni ini masih dilestarikan oleh masyarakat Bima sampai sekarang. Seni bela diri Gantau sendiri dipadukan dengan musik. Atraksi seni yang mirip pencak silat ini berkembang pesat sejak abad ke-16 Masehi. Atraksi ini dapat dikategorikan dalam seni bela diri atau silat, dan dalam setiap gerakan selalu mengikuti aturan musik tradisional Bima, seperti gendang, gong, tawa-tawa, dan sarone. Pada zaman dahulu, setiap acara-acara di dalam lingkungan istana, Gantau selalu digelar dan menjadi ajang bertemunya para pendekar dari seluruh pelosok. Hingga saat ini Gantau masih tetap lestari di tengah-tengah masyarakat Bima dan selalu digelar pada acara sunatan maupun perkawinan. Dari segi cerita yang berkembang di masyarakat Bima, Pa'a Gantau atau yang lebih dikenal Gantau ini dimainkan pada saat Islam masuk di tanah Bima. Mula-mula Kuntau atau yang dikenal masyarakat Bima Gantau ini dimainkan oleh para pedagang dari Sulawesi untuk mengumpulkan masyarakat agar barang dagangannya terjual. Selain itu, sambil berdagang, saudagar-saudagar itu menyebarkan ajaran Islam di tanah Bima. Karena memang sebelumnya Dobojo atau Bima masih menganut ajaran Makamba Makimbi, yaitu animisme dan dinamisme. Lewat pertunjukan Pa'a Gantau ini, ajaran Islam mudah masuk di tanah Bima karena dalam permainan rakyat tersebut mengandung nilai-nilai filsafat Islam. Pa'a Gantau adalah salah satu kesenian rakyat yang telah tumbuh dan berkembang sejak zaman Kesultanan Bima. Atraksi kesenian ini tumbuh dan berkembang sejak zaman pemerintahan Sultan Abdul Khair Sirajuddin di tahun 1648 hingga 1685. Seni bela diri ini gak kalah keren nih dengan yang lainnya. Tarung derajat didirikan pertama kali oleh Ahmad Derajat.
Beliau menguasai seni bela diri ini dari pengalamannya bertarung di jalanan pada tahun 1960. Tarung derajat resmi terbentuk pada 18 Juli 1972 di Bandung. Tarung derajat adalah seni bela diri full body contact yang praktis dan efisien. Tarung derajat sendiri mengutamakan keagresifan dalam serangan menggunakan pukulan dan juga tendangan. Selain itu, teknik kuncian, sapuan, bantingan juga dipelajari di seni bela diri ini. Tarung derajat resmi menjadi anggota ke-53 Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan dipertandingkan sebagai kategori olahraga bela diri di arena PON atau Pekan Olahraga Nasional. Hingga saat ini, cabang olahraga tarung derajat telah dipertandingkan pertama kali di eksebisi PON tahun 2000 di Jawa Timur. Sebagai anggota KONI, tarung derajat telah ditransformasi dari sekedar ilmu bela diri perkelahian untuk membela kehormatan diri sendiri menjadi sebuah cabang olahraga yang memiliki aturan pertandingan yang ketat dan berdisiplin dengan mengutamakan nilai-nilai sportivitas keolahragaan yang bersifat universal. Bahkan saat ini tarung derajat juga digunakan sebagai pelatihan dasar oleh TNI Angkatan Darat. Ada lagi nih seni bela diri di Indonesia yang berbeda alias unik, namanya Mepantigan. Dalam Mepantigan, pegulat biasa bertarung dengan mengandalkan gerakan kuncian dan bantingan. Selain itu, Mepantigan yang berasal dari Bali ini menjadi satu daya tarik wisata budaya di daerahnya dan diikuti tak hanya warga lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Mepantigan adalah salah satu tradisi atau atraksi seni bela diri tradisional di Bali yang masih bertahan sampai sekarang. Kita bisa menemukan tradisi Mepantigan ini di kawasan Batu Bulan dan Ubud. Desa Batu Bulan sendiri terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Jika diartikan dalam bahasa Bali, Mepantigan memiliki makna saling membanting. Dan uniknya, tradisi Mepantigan ini dilakukan di dalam lumpur. Peserta bertanding 1 lawan 1 dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat lalu mengunci lawan dan saling banting-membanting di lumpur. Dalam tradisi Mepantigan tersebut lebih banyak menunjukkan gerak kunci dan gerakan membanting untuk menaklukkan lawan. Tradisi ini juga dipadukan dengan budaya Bali tradisional sehingga Mepantigan ini dimasukkan ke dalam kategori salah satu tradisi yang dimiliki Bali. Pencaksilat Indonesia telah mendapat pengakuan dari Badan PBB United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau UNESCO sebagai warisan budaya dunia kategori warisan tak benda. Keputusan itu ditetapkan pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di Bogota, Kolombia yang berlangsung tanggal 19 hingga 14 Desember 2019. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri asli warisan budaya Indonesia. Nenek moyang bangsa Indonesia dulu menggunakan pencaksilat untuk melindungi diri dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri ini dengan menirukan gerakan hewan yang ada di alam sekitar, seperti gerakan kera, harimau, ular, ataupun burung elang. Tak heran kemudian banyak jurus-jurus dalam silat menggunakan nama hewan tersebut. Ada jurus kera, harimau, raja wali, merpati, dan lainnya. Suku-suku yang ada di Indonesia kemudian memadukannya dengan senjata tradisional seperti tombak, golok, perisai, celurit, toya, dan sebagainya. Sejumlah alat tersebut digunakan untuk berburu hewan maupun berperang. Hal ini juga dinilai mempengaruhi perkembangan pencaksilat selanjutnya. Diperkirakan abad ke-7 Masehi bela diri silat berkembang di Nusantara. Dalam relief Candi Borobudur juga ditemukan gerakan seperti kuda-kuda sebagai gerakan dasar pencaksilat. Kemudian berkembang di rumpun Melayu seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Pencaksilat terus berkembang pada abad ke-14 dan disebarkan oleh para dai atau penyebar agama Islam. Mereka menggabungkan antara ilmu agama dan pencaksilat yang diajarkan, baik itu di surau ataupun pesantren yang menjadi pusat agama Islam.
Kini seiring perkembangan zaman, silat terus berkembang. Salah satunya adalah saat silat resmi dipertandingkan di Asian Games 2018 lalu yang digelar di Indonesia. Selain itu, kehebatan jurus-jurusnya pun bahkan disejajarkan dengan taekwondo dari Korea Selatan serta karate dari Jepang. Nah, ternyata selain pencak silat, ada bela diri lain dari Nusantara yang usianya lebih tua, spektakuler namun belum familiar. Namanya Sundang Majapahit. Sayangnya nih, bela diri ini sudah jarang dipelajari lagi di Nusantara. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan di Indonesia yang memiliki wilayah kekuasaan terbesar di masa lampau. Kekuatan pasukannya nggak perlu diragukan lagi. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata seni bela diri yang menjadi andalan para pasukan elit kerajaan Majapahit ini justru berkembang luas di Filipina loh. Kok bisa ya? Jika di Indonesia diberi nama Sundang Majapahit, seni bela diri yang sekarang menjadi bela diri khas Filipina ini disebut sebagai Kali Majapahit. Kira-kira kenapa ya sekarang malah berkembang di Filipina? Jadi setelah kerajaan Majapahit hancur dan tak terselamatkan, Sundang Majapahit menghilang dan tak bisa ditemukan lagi. Beberapa kerajaan yang dahulu pernah diajarkan bela diri Sundang Majapahit pun sudah banyak yang punah, terkecuali kerajaan Sulu yang terletak di Filipina. Maka dari itu, bela diri ini masih lestari di Filipina sebagai salah satu kekayaan Nusantara yang mestinya dilestarikan. Wah, sayang banget ya. Semoga bela diri yang satu ini bisa berkembang di Indonesia lagi ya. Gimana? Asik kan? Kita adalah Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Mimin pamit. Dadah. Mwah.